Sebuah fastboat bernama Dolphin 2 tenggelam dan kandas di alur masuk pelabuhan Sanur dan Pasar pada Selasa 5 Agustus hari ini. Kapal tersebut diketahui berlayar dari pelabuhan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Dalam insiden tersebut tercatat ada 80 orang di dalam bot, terdiri dari 73 penumpang warga negara asing, 2 warga Indonesia, dan 5 awak kapal. Dari jumlah tersebut, 77 orang dinyatakan selamat, sedangkan 2 orang meninggal dunia dan 1 orang masih dalam proses pencarian. Informasi selengkapnya, saudara, terkait dengan kronologi kejadian akan disampaikan rekan Adrian Amur Wonegoro, jurnalis dari Tribun Bali. Silakan dengan laporan Anda, rekan Adrian. Baik, terima kasih Rima. Dapat kami laporkan bahwa saat ini saya tengah berada di dermaga Pelabuhan Sanur di kawasan Sanur, di mana tepatnya di tempat kejadian perkara. Terbaliknya kapal Benoa Dolphin Cruise 2 yang tadi terbalik dihantam ombak setinggi 2 hingga 4 meter saat hendak merapat ke Pelabuhan Sanur yang menyeberang dari Pelabuhan Nusa Penida menuju Pelabuhan Sanur, di mana saat di jalur akan merapat, kapal tersebut dihantam hingga terguling oleh ombak. Dan dari data manifest yang kami peroleh dari KSOP bahwa kapal tersebut berpenumpang sebanyak 75 orang, di mana 73 diantaranya merupakan warga negara asing dan 2 warga negara Indonesia, serta sisanya 5 anak buah kapal. Dan tragisnya peristiwa ini juga mengakibatkan 2 korban meninggal dunia yang berasal dari China. Rima. Baik, untuk sementara ini apa penyebab awal tenggelam dan kandasnya fastboat ini, rekan Adrian? Untuk penyebab awalnya kami tadi sudah berbincang dengan Kepala KSOP 2 Benoa, Aprianus Hangki, bahwa untuk penyebab terbaliknya kapal adalah pertama adalah karena faktor cuaca, kedua adalah karena gelombang setinggi 2 hingga 4 meter yang menghantam kapal tersebut saat hendak menuju ke Pelabuhan Sanur dari Pelabuhan Nusa Penida. Jadi dapat dipastikan bahwa faktor yang menyebabkan kejadian kapal ini terbalik adalah karena faktor cuaca dan gelombang tinggi. Sementara saat kami singgung mengenai jumlah penumpang atau muatan sudah sesuai dengan muatan atau sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Rima. Lalu Adrian, apakah seluruh penumpang telah menggunakan alat keselamatan seperti pelampung saat insiden terjadi? Untuk alat keselamatan kami belum dapat memastikan karena saat kejadian tadi peristiwa berlangsung sekitar siang menjelang sore hari tadi. Kami belum bisa memastikan apakah saat itu para penumpang sudah menggunakan life jacket atau belum. Namun dari mayoritas penumpang dapat kami sampaikan bahwa para penumpang dapat diselamatkan sebanyak puluhan orang yang menderita luka-luka yang dibawa ke Rumah Sakit Bali Mandara untuk mendapat perawatan, dan korban meninggal 2 orang, sementara 1 orang masih dalam pencarian yang diduga adalah ABK kapal tersebut. Ya, seperti yang Anda Terima. katakan tadi bahwa 2 korban yang tewas merupakan warga negara asing, di mana ini asal China begitu. Dan apakah keluarga korban telah diberi informasi dan bantuan oleh pihak terkait, rekan Adrian? Untuk saat ini pihak terkait tengah berupaya terus berkoordinasi dengan pihak keluarga. Tentunya akan ada koordinasi dari pihak-pihak berwenang untuk terhadap pihak keluarga, termasuk seperti untuk pemulangan jenazah dan untuk biaya-biaya lainnya. Tentunya akan ada koordinasi dari pihak eh, pelabuhan maupun pihak agen dari kapal tersebut dengan pihak keluarga korban. Tentunya dari pihak berwenang dari Bali sendiri dengan pihak keluarga korban akan ada koordinasi. Terima. Ya, pasca kejadian ini apakah operasional kapal cepat di rute Nusa Penida hingga Sadur ini dihentikan sementara? Untuk penyeberangan kami belum dapat memiliki informasi lebih lanjut. Tentu saja hal ini akan dievaluasi, akan kita konfirmasi lebih lanjut esok hari apakah penyeberangan akan tetap dibuka normal seperti biasanya atau
akan ditutup. Tentu kita akan update besok pagi tentunya karena pada malam hari ini juga masih dilakukan proses evakuasi di mana tadi kapal dalam posisi masih terbalik dan cuaca juga gelombang tinggi malam ini antara 2 hingga 5 meter yang menjadi kendala evakuasi. Bahkan satu ABK juga masih dalam pencarian di dalam kapal yang terbalik di mana tadi dari pantauan di lokasi, tim SAR gabungan juga masih berada di lokasi bersama relawan dan masyarakat untuk berupaya mengevakuasi kapal tersebut. Dan saat ini kapal diamankan dengan ditali menggunakan tambang di kedua sisi untuk mencegah agar kapal tersebut tidak ke tengah laut pada malam hari ini. Sehingga proses pencarian akan terus dilakukan bahkan hingga malam ini atau besok pagi. Rima. Ya, kita akan nantikan bersama terkait informasi maupun perkembangan terbaru dengan insiden ini. Terima kasih atas laporannya rekan Adrian, jurnalis Tribun Bali. Selamat kembali bertugas. Itu aja dikasih sama total berapa orang yang di atas kapal Indonesia. Jadi dapat saya sampaikan kembali bahwa total pelayar itu adalah 80 orang, terdiri dari 75 penumpang, yaitu 73 warga negara asing, 2 warga negara Indonesia. Kemudian 5-nya lagi adalah awak kapal, nakoda dan awak kapal, 5 orang. Kemudian kejadian, kemudian kapalnya mengalami musibah. Saat ini masih dalam tengah proses evakuasi kapal untuk mencoba mencari korban di bangkai kapal. Kapal saat ini sudah ada di pinggir pantai di sebelah ujung dermaga. Itu akan diupayakan untuk dibalik dengan harapan tim SAR gabungan akan melakukan penyisiran. Masih Bun Ekstul dihantam ombak, masih saat ini masih gawat ini, sudah dalam pencarian sang bos sebagai kru masih terus stuck di dalam boot. Evakuasi boot untuk sebagai kru masih terperangkap Temanggu. Langsung kirim. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.